Ini adalah video rekaman pesta ulang tahun sederhana Wubing, Putri Wuzong. Rasa rindu dan sedih menyeruak setiap kali Wuzong menyaksikan video ini, karena putrinya yang berusia 5 tahun itu telah pergi untuk selamanya. Waktu berlalu, Wuzong berniat untuk merenovasi kamar tidur putrinya, namun mengejutkan, dia malah menemukan bukti dan petunjuk terkait penyebab kematian Wubing, yang sebelumnya diyakini meninggal akibat penyakit leukemia. Ternyata bukan leukemia yang menyebabkan Wubing meninggal. Halo kalian orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Berhubung sudah akhir bulan, pasti kalian yang bekerja di sektor swasta sudah bisa tersenyum, walaupun senyumnya tak bertahan lama, karena gaji ternyata numpang lewat doang. Tapi tak peduli berapapun nominal gaji kita, yang penting halal, berkah, dan wajib kita syukuri, karena gaji, bisa besar bisa kecil, tapi yang namanya rejeki, tetap tak terhingga nilainya dari Tuhan. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke sini, The Purbas adalah channel storytelling kisah nyata kasus kriminal dari seluruh dunia, jadi kalau kalian tertarik dengan topik tersebut, silahkan subscribe channel The Purbas, dan pastikan untuk menekan tombol notifikasi, supaya kalian menerima pemberitahuan setiap kali saya upload video baru. Pada tahun 2009, Wubing Putri Wuzong harus menjalani perawatan intensif selama beberapa bulan di rumah sakit karena penyakit leukemia yang dia derita. Namun pada tanggal 10 November tahun 2009, gadis kecil ini menghembuskan nafas terakhir. Ibunya, Fan Xing, selalu setia mendampingi Wubing selama di rumah sakit. Wuzong sang ayah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada istrinya, karena faktanya, Fan Xing bukanlah ibu kandung Wubing. Wuzong dan Fan Xing bertemu lalu jatuh cinta di usia 20-an, saat keduanya masih berstatus mahasiswa. Setelah lulus kuliah, mereka menikah dan menjalani hidup sederhana. Di awal-awal masa berumah tangga, Wuzong merintis sebuah perusahaan bersama beberapa rekannya, sementara Fan Xing menjadi dokter di rumah sakit, sambil meneruskan pendidikan spesialisnya di bidang pediatri. Tahun demi tahun mereka jalani, hidup Wuzong dan Fan Xing baik-baik saja, ditambah dengan kehadiran seorang putra yang semakin melengkapi kebahagiaan mereka. 10 tahun kemudian, pasangan ini mulai menuai hasil dari kerja keras mereka selama ini, di mana Fan Xing sudah menjabat sebagai dokter spesialis anak, sementara bisnis Wuzong tumbuh berkembang menjadi perusahaan besar. Tak ada masalah atau goncangan yang berarti dalam rumah tangga mereka, bisa dibilang semua baik-baik saja, tapi apakah mereka bahagia? Pertanyaan ini memiliki dua versi jawaban berbeda, berdasarkan sudut pandang masing-masing dari suami istri ini. Bagi Fan Xing, hidupnya sudah lengkap dan bahagia, memiliki suami yang dia cintai, putra yang sehat dan pintar, karir yang cukup dihormati, serta kondisi finansial yang sangat baik. Namun kondisi berbeda dirasakan oleh Wuzong yang sudah memasuki fase puber kedua. Menurut pria 35 tahun ini, Fan Xing sang istri, mencurahkan semua waktu dan tenaganya untuk anak, rumah tangga, dan pekerjaan, hingga lupa bahwa dia masih memiliki suami, yang masih membutuhkan percikan-percikan gairah api cinta, yang menggebu-gebu seperti dulu saat mereka baru berumah tangga. Di mata Wuzong, Fan Xing yang dulu ceria dan menggemaskan, kini berubah menjadi istri yang serius dan membosankan. Dalam dunia bisnisnya, Wuzong kerap bertemu banyak orang baru, menghadiri pesta-pesta formal dan kasual, dijamu dan menjamu klien di tempat-tempat hiburan, yang membuat Wuzong terlena dan terbiasa dengan gaya hidup mewah. Sedikit-sedikit tapi sering, Wuzong mengkhianati istrinya dengan menggunakan jasa PSK, dan terlibat dalam affair cinta satu malam dengan beberapa wanita yang dia temui dalam pekerjaan. Hingga pada suatu hari, sebuah pesta mempertemukannya dengan Su Qian, wanita muda berusia 20-an, cantik menarik, seksi menggoda, bersemangat, dan mampu membangkitkan gairah dalam hidup Wuzong yang membosankan. Fan Xing sebenarnya sudah memperhatikan perubahan sang suami, baik itu dari sikap, penampilan maupun pengeluaran, namun Fan Xing berpikir bahwa semua itu wajar-wajar saja untuk menunjang bisnis suaminya, jadi Fan Xing menghindari konfrontasi dan tetap fokus pada pekerjaannya di rumah sakit, mengurus rumah, dan mengurus anak semata wayangnya. Sementara itu di luar rumah, Wuzong semakin sering bertemu dengan Su Qian, hingga akhirnya terjalinlah affair di antara mereka.
Awalnya diam-diam, lama-kelamaan mereka berani tampil di depan umum sebagai sepasang kekasih, tak peduli apa pendapat orang. Saat itu, seakan-akan semua orang sudah tahu mengenai hubungan cinta Wu Zong dan Zhu Qian, kecuali satu orang, Fan Xing. Beberapa bulan setelahnya, Zhu Qian hamil dan melahirkan seorang putri. Proses persalinan Zhu Qian dilakukan di sebuah rumah sakit. Kebetulan, salah seorang dokter di rumah sakit tersebut adalah teman Fan Xing, yang mengetahui bahwa Wu Zong adalah pasangan dari wanita yang baru melahirkan itu. Si teman ini lalu menyampaikan info tersebut kepada Fan Xing. Hati Fan Xing hancur, dia terluka dan terhina dalam satu waktu, mengetahui pengkhianatan suaminya, sekaligus mendapati bahwa suaminya memiliki anak dari wanita lain. Fan Xing membawa putranya pergi meninggalkan rumah, tapi Wu Zong sama sekali tidak berusaha untuk mencegah kepergian sang istri, tidak minta maaf dan tidak berusaha untuk menyelamatkan pernikahan mereka, hingga mereka pun akhirnya sepakat bercerai. Tak lama setelahnya, Wu Zong secara resmi menikahi Zhu Qian. Wu Zong kini menjadi pengantin baru lagi, dengan seorang putri dan seorang istri yang cantik, muda dan menyenangkan. Wu Zong berharap hidupnya pasti akan bahagia. Tapi harapan tinggal harapan, sejak awal seharusnya dia sudah tahu perempuan seperti apa yang dia nikahi. Zhu Qian sama sekali bukan istri yang baik, apalagi ibu yang bertanggung jawab. Layaknya seorang remaja, Zhu Qian masih senang bermain dan berpesta, sama sekali tidak peduli dengan urusan anak maupun rumah tangga. Semua pekerjaan rumah tangga diserahkan sama ART, putrinya pun sering ditinggal di rumah. Alhasil Wu Bing lebih banyak dititipkan pada orang tua Wu Zong. Fan Xing saja yang seorang dokter spesialis, mengurus sendiri anak dan rumah tangga tanpa bantuan pembantu. Nah ini Zhu Qian yang tidak bekerja, yang ada di otaknya hanya harta, pesta, dan es boba. Ketika putrinya berusia 2 tahun, karma menghampiri hidup Wu Zong. Zhu Qian menemukan pria yang lebih muda dan lebih kaya, memutuskan untuk ikut kekasih barunya tinggal di Amerika Serikat. Zhu Qian pergi begitu saja meninggalkan Wu Zong dan Wu Bing, tanpa adanya perceraian, tanpa mengucapkan selamat tinggal. Pengkhianatan dan kepergian Zhu Qian adalah pukulan telak bagi Wu Zong, yang membuatnya stres dan depresi, hingga berpengaruh pada bisnis dan kesehatannya. Operasional perusahaan terganggu namun masih bisa dihandle oleh para rekannya, tapi yang memprihatinkan adalah kesehatan fisik dan mentalnya. Wu Zong berlarut-larut dalam kesedihan hingga akhirnya dia harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Wu Zong menjalani perawatan di rumah sakit tempat Fan Xing bekerja, jadi mantan istrinya itu sering mengunjunginya di kamar perawatan, sering juga membawa serta putra mereka. Di masa-masa ini, barulah Wu Zong sadar akan kebodohan besar yang telah dia lakukan, dia menyia-nyiakan seorang istri yang baik demi wanita lain yang hanya mengincar uangnya. Wu Zong merasa menyesal dan minta maaf kepada Fan Xing, tapi apa mau dikata, semua sudah terjadi. Terbersit di dalam hatinya untuk kembali lagi bersama Fan Xing, tapi Wu Zong terlalu malu untuk mengutarakan niatnya. Namun di sisi lain, Fan Xing selalu bersikap baik terhadap Wu Zong, seakan-akan wanita itu telah memaafkannya, sehingga, setelah sembuh dari sakitnya, Wu Zong memberanikan diri untuk mengajak Fan Xing rujuk. Fan Xing sebenarnya belum memaafkan atau melupakan pengkhianatan Wu Zong, namun dia prihatin atas nasib putranya yang selama 2 tahun hidup tanpa ayah. Fan Xing ingin putranya memiliki keluarga lengkap, ada ayah, ada ibu yang berada di dalam satu rumah. Oleh karena itu, Fan Xing menerima ajakan rujuk dari Wu Zong, semata-mata demi sang putra, sambil berharap suatu hari nanti dia bisa mencintai Wu Zong lagi seperti dulu. Hidup Wu Zong kini sudah kembali ke jalur yang benar, bisnisnya berjalan lancar lagi, hidupnya lengkap dengan seorang istri yang baik dan seorang putra, serta seorang putri walaupun tidak tinggal bersama mereka. Setelah kepergian Zhu Qian sampai kemudian Wu Zong rujuk lagi dengan Fan Xing, Wu Bing diasuh oleh ibu Wu Zong yang sudah berumur. Setahun kemudian, kondisi kesehatan sang ibu memburuk hingga harus dirawat di rumah sakit. Situasi ini menjadi dilema bagi Wu Zong. Dia ingin membawa Wu Bing tinggal bersama istri dan putranya, tapi tentunya hal itu akan menyakiti perasaan Fan Xing. Awalnya Wu Zong membayar seseorang untuk terus merawat Wu Bing di rumah sang ibu. Namun entah apa yang terjadi, suatu hari Wu Zong membawa Wu Bing pulang ke rumahnya. Wu Zong merasa kasihan kepada putrinya, yang hidup seperti tidak punya orang tua maupun keluarga. Tapi mengejutkan,
Fan Xing malah memeluk Wu Bing dan berkata sebaiknya gadis kecil itu tinggal bersama mereka. Menurut Fan Xing, putra mereka sudah remaja, dan dia menginginkan seorang anak perempuan sejak dulu, jadi dia akan mengasuh Wu Bing layaknya anak kandung sendiri. Wu Zong merasa sangat beruntung dan bersyukur. Entah karma baik apa yang dia lakukan di masa lalu hingga dia bisa memiliki seorang istri yang memiliki hati malaikat seperti Fan Xing. Tak hanya menerima Wu Bing tinggal di rumahnya, Fan Xing benar-benar telaten mengurus gadis kecil itu. Mulai dari makan, mandi, membacakan dongeng sebelum tidur, hingga mengadakan pesta ulang tahun bagi Wu Bing, yang mulai memanggil Fan Xing dengan sebutan ibu. Fan Xing bahkan merombak sebuah ruangan yang kemudian dijadikan kamar khusus anak perempuan. Kamar Wu Bing selain berfungsi sebagai kamar tidur, juga menjadi playground pribadi bagi Wu Bing, dengan begitu banyak mainan dan boneka. Wu Bing sangat menyukai kamarnya dan menghabiskan sebagian besar waktunya di ruangan tersebut. Semua yang dilakukan Fan Xing membuat Wu Zong tersentuh dan bahagia, namun kebahagiaan itu tak bertahan lama, karena setahun kemudian, Wu Bing kecil sakit dan didiagnosa mengidap leukemia. Wu Zong membawa Wu Bing untuk menjalani pemeriksaan di beberapa rumah sakit, namun hasilnya tetap sama. Wu Bing harus menjalani perawatan di rumah sakit, dan karena Wu Zong sibuk dengan pekerjaannya, Wu Bing pun dirawat di rumah sakit tempat Fan Xing bekerja, supaya lebih mudah untuk merawat dan mengawasi kondisi Wu Bing. Sayangnya, kondisi kesehatan Wu Bing memburuk dengan cepat, hingga akhirnya di tanggal 10 November tahun 2009, Wu Bing meninggal dunia di usia 5 tahun. Kematian Wu Bing menjadi pukulan berat bagi Wu Zong. Rumah yang biasanya ramai dengan keceriaan sang putri kini terasa sangat sepi. Dia berpikir untuk merenovasi kamar Wu Bing supaya tidak larut dalam kesedihan setiap kali melihat ruangan itu. Jadi Wu Zong menghubungi seorang kontraktor yang dia kenal baik, Su Ziwen, paman Wu Bing, yang tak lain adalah adik kandung Su Qian, ibu kandung Wu Bing. Berbeda dengan kakaknya yang bodoh dan hidup berjiwa bebas, Su Ziwen adalah kontraktor berpengalaman dalam desain interior dan renovasi rumah, pria yang bertanggung jawab dan seorang pekerja keras. Dia juga pria yang berdedikasi, serta detail dengan setiap pekerjaannya. Wu Zong pernah beberapa kali menggunakan jasa Ziwen dalam proyek-proyek yang dia garap. Semua kerjasama mereka berjalan baik dan lancar. Zhu Ziwen menerima pekerjaan itu lalu datang ke rumah Wu Zong. Memasuki kamar Wu Bing, Ziwen merasa sedih sekaligus kagum, membayangkan hidup keponakannya dulu pastilah bahagia dengan orang tua yang sangat memanjakannya. Ziwen merasa si kecil Wu Bing sangat beruntung memiliki kamar yang begitu indah, berwarna hangat dan cerah, dilengkapi pula dengan begitu banyak mainan. Ziwen berpikir bahwa Wu Zong dan istrinya telah merencanakan setiap detail kebutuhan Wu Bing sebelum membuat kamar ini. Namun di saat yang sama, Ziwen juga merasakan ada yang aneh dalam kamar ini. Tapi untuk saat itu dia tidak tahu apa dan di mana letak keganjilan tersebut. Sesuai standar dalam pekerjaannya, dan untuk kenang-kenangan, Ziwen mulai mengambil beberapa foto ruangan. Setelah itu dia pulang ke rumah dan memindahkan file foto ke komputernya. Dia lalu memilih beberapa foto yang bagus dan bermaksud ingin mengirim foto itu ke Su Qian yang masih tinggal di Amerika Serikat. Saat sedang mengamati foto-foto tersebut, Ziwen tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak normal, yang mana bagian lantai serta meja di kamar Wu Bing, semuanya terbuat dari marmer sintetis, sementara bingkai jendela terbuat dari granit. Ternyata disinilah letak keganjilan yang Ziwen rasakan tadi. Dia bertanya-tanya, bagaimana bisa di kamar balita, ada begitu banyak bahan-bahan yang terbuat dari marmer sintetis. Dia juga ingat saat berada di kamar Wu Bing, Ziwen mencium aroma yang sangat menyengat, bau yang sepertinya berasal dari senyawa kimia benzena. Sebagai orang yang berkecimpung di bidang konstruksi, Ziwen tahu bahwa bahan marmer dan granit sintetis mengandung zat radioaktif berbahaya yang lebih umum digunakan untuk konstruksi luar ruangan dan sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan di dalam ruangan, apalagi untuk kamar anak berusia balita. Ziwen tahu bahwa keponakannya meninggal akibat leukemia, dan dia banyak mendengar kasus di industri ini di mana material-material tersebut bisa menyebabkan leukemia. Muncul kecurigaan di benak Ziwen, mengingat pasangan suami istri Wu Zong dan Fan Xing adalah lulusan perguruan tinggi. Pekerjaan Wu Zong sangat akrab dengan penggunaan material marmer dan granit, pastinya tahu tentang bahaya penggunaan bahan-bahan tersebut. Di sisi lain, Fan Xing adalah dokter spesialis anak,
juga pastinya sadar akan bahaya yang bisa ditimbulkan marmer dan granit terhadap kesehatan seorang balita. Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, Ziwen melakukan riset dan berkonsultasi dengan profesional medis. Para dokter menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kasus anak-anak yang mengidap leukemia akibat dari kontaminasi material yang digunakan di dalam rumah. Namun, penyebab pasti dari kasus leukemia sangatlah kompleks untuk ditentukan, sebagaimana juga sulit untuk disimpulkan bahwa polusi dari material bangunan itu menjadi satu-satunya penyebab leukemia. Beberapa hari kemudian, Zhu Ziwen memberitahu Wu Zong bahwa dia perlu mengukur ulang kamar Wu Bing. Ziwen sengaja memilih hari ketika Fan Xing sedang tidak ada di rumah, sehingga dia bisa membawa seorang teman yang akan melakukan tes pencemaran ke rumah Wu Zong. Wu Zong sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, merasa aneh mengapa Ziwen datang bersama teman yang membawa peralatan-peralatan pengujian. Ziwen berkata kepada Wu Zong, "Tunggu, bersabarlah, sebentar lagi kau akan tahu." Hasil tes langsung keluar tak lama kemudian. Kadar formaldehida di kamar Wu Bing mencapai 2,5 kali lipat dari standar, dan kadar benzena mencapai 3 kali lipat dari standar batas. Mengingat kamar ini direnovasi 2 tahun sebelumnya, bisa diasumsikan bahwa saat Wu Bing kecil mulai menggunakan kamar tersebut, kadar formaldehida dan benzena jauh lebih tinggi dari yang sekarang. Baik Zhu Ziwen maupun Wu Zong sangat terkejut mendengar penjelasan tersebut. Wu Zong sama sekali tidak menyangka bahwa kamar Wu Bing yang sangat indah ini justru menjadi penyebab kematian sang putri. Wu Zong mengakui kecerobohannya yang tidak tahu akan semua bahaya tersebut, karena sejak awal, Fan Xing istrinya lah yang menghandle urusan renovasi kamar Wu Bing. Lalu apakah istrinya itu juga ceroboh, atau dia sengaja? Sulit rasanya untuk percaya bahwa Fan Xing dengan sengaja meracuni Wu Bing, karena selama ini Fan Xing terlihat sangat sayang dan peduli kepada putri Wu Zong itu. Namun dengan semua hasil tes yang disodorkan di hadapannya, mau tak mau Wu Zong mencurigai istrinya, lalu diam-diam melakukan investigasi sendiri. Setelah konsultasi dengan beberapa dokter kenalannya, Wu Zong mendatangi toko material di mana Fan Xing dulu membeli bahan bangunan di sana untuk renovasi kamar Wu Bing. Pemilik toko itu kenal dengan Wu Zong dan ingat kejadian saat Fan Xing belanja dulu. Walaupun sudah diberitahu tentang bahaya penggunaan bahan marmer dan granit untuk interior, Fan Xing tetap ngotot ingin membeli material-material tersebut. Setelah mendengar cerita si pemilik toko, Wu Zong benar-benar kecewa, mengingat selama ini, dia melihat bagaimana dekatnya Fan Xing dan Wu Bing. Di malam hari, saat Fan Xing sedang bertugas di rumah sakit, Wu Zong membuka laptop istrinya dan menemukan beberapa petunjuk lagi. Pada riwayat penelusuran, rupanya Fan Xing pernah membuka sebuah artikel yang berjudul "Hubungan antara polusi renovasi dengan penyakit leukemia." Wu Zong mendadak bergidik mendapati petunjuk tersebut. Setelah itu, Wu Zong membuka buku harian istrinya, yang makin membuatnya merinding. Pada tanggal 16 Januari tahun 2008, beberapa hari setelah Wu Bing tinggal bersama mereka, Fan Xing menulis, Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini. Dulu kupikir dia sangat bisa dipercaya. Nyatanya dia mengkhianatiku. Aku anggap saja bahwa selama ini dia pergi jauh dan baru kembali. Tanggal 15 Februari tahun 2008, Fan Xing kembali menulis, Anak ini sangat mirip dengan ibunya. Setelah semua yang mereka lakukan, bagaimana aku bisa menerimanya? Aku tak tahan melihat wajahnya. Tanggal 17 April tahun 2008. Aku takut wanita itu akan datang lagi dan membawa suamiku pergi. Anak ini adalah bom waktu dalam hidupku. Tanggal 29 Juni tahun 2008. Aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa untuknya, sebuah hadiah kejutan. Bulan Juli tahun 2008 adalah waktu di mana mereka mulai merenovasi kamar untuk Wu Bing. Wu Zong terduduk lemas gemetar. Kalimat demi kalimat di buku harian itu mengungkap wajah asli dan perasaan Fan Xing yang sebenarnya. Kini Wu Zong tahu bahwa semua kebaikan istrinya selama ini terhadap Wu Bing hanyalah sandiwara, karena sejatinya Fan Xing masih menyimpan sakit hati dan kebencian terhadap Wu Zong dan Zhu Qian. Tanpa ragu, Wu Zong mendatangi kantor polisi dan melaporkan kecurigaannya terhadap Fan Xing terkait penyebab kematian putrinya. Saat dimintai keterangan, Fan Xing belak-belakan mengakui semua perbuatannya, yang dilandasi rasa sakit hati, bertahun-tahun menderita karena pengkhianatan suaminya. Ketika Wu Zong membawa Wu Bing ke rumah,
Saat itulah Fan Xing berpikir bahwa satu-satunya cara untuk lepas dari belenggu sakit hatinya adalah dengan membalas perbuatan mereka. Sejak awal, kamar yang direnovasi untuk Wu Bing memang sudah dipersiapkan untuk menjadi alat balas dendam Fan Xing. Setelah melakukan riset, Fan Xing secara seksama memilih satu persatu material yang mengandung bahan radioaktif berbahaya, serta bahan perekat dengan kandungan benzena tingkat tinggi. Setelah beberapa bulan pekerjaan renovasi, kamar tidur impian Wu Bing selesai, atau lebih tepatnya, kamar impian Fan Xing. Wu Bing kecil jatuh cinta pada pandangan pertama dengan kamar tersebut, menghabiskan sebagian besar waktunya di sana, bermain dengan mainan dan boneka, serta mewarnai gambar. Yang sepenuhnya tidak disadari Wu Bing juga tidak diperhatikan Wu Zong. Fan Xing sangat jarang masuk kamar itu, dan secara khusus melarang putranya memasuki kamar Wu Bing. Selama 2 tahun, Wu Bing kecil merasa senang dan memanggil Fan Xing ibu. Namun di dalam hatinya, Fan Xing tersenyum melihat rencananya perlahan-lahan berhasil. Fan Xing selanjutnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Wu Bing, namun proses persidangan dan vonisnya tidak pernah dipublikasikan. Dalam sebuah wawancara, Wu Zong berkata bahwa dia telah memaafkan istrinya, apapun hasil sidang dan tak peduli berapa tahun vonis hukuman yang akan dijalani Fan Xing, Wu Zong akan setia menunggunya. Karena menurut pria itu, perbuatan Fan Xing sejatinya dipicu oleh kesalahannya sendiri di masa lalu, yang tidak berterima kasih dan tidak setia, yang telah mengkhianati dan menghancurkan pernikahan mereka. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Apakah wajar seorang wanita berbuat sampai sejauh itu untuk membuat rasa sakit hatinya impas? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.